dulu abang sendiri nih, kalau boleh tahu, cita-citanya apa sih? Wow. Dulu memang kalau cita-cita saya adalah menjadi pebisnis di industri media waktu itu. Oke. Karena memang pendidikan saya waktu itu jurusannya kalau secara akademis itu TV, radio, advertising, jurnalistik, multimedia, tapi zaman itu kan ya internet kan masih belum dengan gambar, masih teks aja tuh waktu itu. Jadi ya waktu itu ya di eranya lah, media di eranya ketika itu. Oke, tapi dulu abang sempat studi militer di Amerika Serikat nih. Oh iya. Iya, kenapa milih pendidikan itu? Jadi kampusnya namanya Military College of Vermont, Norwich University. Jadi itu sebuah akademi militer yang dikelola oleh swasta. Ya, jadi itu pendidikannya 4 tahun. Ketika belajar dan lulus itu kita dapat 2 sertifikat. Satu sertifikat militer, satu lagi sertifikat jurusan. Nah, semua jurusan ada. Tapi yang militer ini kita masuk di pendidikan itu angkatan darat, laut, udara atau marinir begitu. Nah, waktu itu mungkin belum lahir tapi tahun 90 udah lahir belum? Belum ya. 90 sampai 94 saya pendidikannya itu di Amerika, state-nya namanya Vermont, nama sekolahnya Norwich University, Military College of Vermont. Itu bertiga saya masuk ke situ, saya, adik saya namanya Teguh Rafli, kemudian sama Wisnu Tama, mantan Menteri Parekraf sebelum Mas Sandi, begitu. Nah, tapi dalam pendidikannya kita belajar tentang mass communication tadi, di pendidikannya militer di situ. Oke, terus katanya sempat nih ada tawaran bergabung Kopassus, abang tolak juga gitu. Jadi memang ketika lulus balik tahun 94, kebetulan 96 saya diundang oleh Mabes TNI. Waktu itu kasatnya, Kepala Staf Angkatan Daratnya namanya Pak Jenderal Hartono. Kemudian ada Gubernur Akademi Militer namanya di Indonesia namanya Pak Fahru Razi dan Danjen Kopassusnya Pak Prabowo. Nah, di situ diminta untuk memaparkan tentang sekolah ini. Nah, kami memaparkan dan waktu itu dari Kopassus Pak Presiden, waktu itu belum presiden, Pak Danjen Pak Prabowo ini mengatakan akan mengirimkan 5 rekrutmen terbaik tahun 96 itu untuk dikirimkan ke Norwich gitu. Nah, disitulah ada rombongan Pak Sugiono Menlu, Mas Sugiono Menlu, ada Mas Wamen ATR, Mas Osi Darmawan, di situ juga ada Mas Dias Hendro Priyono, ada di situ, dan beberapa kawan lain yang akhirnya sekolah di sana begitu, kuliah di sana. Nah, memang dalam momentum itu juga kami sempat ditawarkan untuk bergabung ke Kopassus. Tapi ketika itu kami izin untuk bisa membantu dari luar. Tapi tidak bergabung langsung karena waktu itu kan industri pertelevisian kan juga sedang berkembang. Nah, kami juga kebetulan baru membangun startup company untuk internet service provider. Waktu itu kan internet zaman pakai modem. Ada modem, dial up. Nah, itu kami kebetulan membangun sebuah company internet service provider, salah satu yang pertama di Indonesia ketika itu. Oke. Gitu. Jadi memang dunianya udah di situ ya. Tapi waktu itu abang juga masuk ke dunia politik dan ikut mendirikan Partai Demokrat. Ini gimana awalnya? Saya sih bukan turut mendirikan, tetapi turut dalam awal-awalnya lah begitu. Jadi memang setelah mendirikan perusahaan internet provider itu dari tahun 94 sampai akhir tahun 2000, kebetulan waktu itu ingin pindah bidang, kemudian bicaralah dengan kawan yang sama-sama di Amerika namanya Pak Rosan Ruslani. Kebetulan beliau baru membeli sebuah hotel tua yang akan direnovasi, diperbaiki di kawasan Kemang gitu. Nah, kebetulan saya ditempatkan di situ sebagai direktur utama. Umur waktu itu kira-kira umur 30-an lah tahun kan gitu, 30-an tahun setelah 6 tahun sebelumnya itu kan di perusahaan internet provider. Nah, disitulah kebetulan pas saat mulai
kita jalan setahun, tahun-tahun 2002, 2003 menjelang Partai Demokrat berdiri waktu itu, kebetulan rapat-rapatnya sering di Hotel Kemang itu. Oh, oke. Sering berinteraksi, kemudian diajak bergabung. Nah, waktu itu sih saya simple diskusi dengan orang tua, hanya saya diajak masuk partai politik begitu. Terus orang tua saya nanya siapa waktu itu, saya dibilang partainya Pak SBY. Beliau, orang tua saya waktu itu lagi sakit kan, menjelang, masih belum meninggal tapi menjelang waktu itu, mengatakan wah kalau beliau punya niat baik untuk Aceh begitu kan. Waktu itu Aceh kan masih ada konflik antara TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka ketika itu. GAM. Nah, katanya Pak SBY itu sebagai Menko Polhukam, beliau di pemerintahan sebelumnya sedang menyusun juga perdamaian Aceh. Ya silahkan, katanya kalau mau bergabung, kata orang tua saya. Nah, disitulah saya bergabung, ikut pemilu 2004 pertama kali. 2004 jadi caleg gagal, jadilah anggota DPR ada yang lain. Tetapi 2005 beliau meninggal dunia, saya menggantikan. Nah, sejak 2005 lah itu saya masuk ke DPR sampai kemarin pemilu 2024 yang lalu. Nah, alhamdulillah penugasannya juga pernah menjadi ketua Komisi 7 bidang energi, kemudian pernah jadi ketua Komisi 10 bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran, dan terakhir periode lalu pimpinan Komisi 1 yang mitranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, dan Menhan Pak Prabowo. Jadi itu pengalaman 20 tahun yang nggak berasa cepat juga gitu.